Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Insan LS Mokoginta, Insan Latif Syaukani Mokoginta. Dulunya saya penginjil, dulunya saya misionaris, dakwah kepada orang Islam supaya masuk ke Kristen. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya saat ini menjadi juru dakwah khusus kepada orang-orang Kristen supaya mereka mau masuk Islam. Ini nama Islam saya, Insan Latif Syaukani Mokoginta, nama baptis tu Wenceslaus. Saya lahir di Manado 8 September 49. Tinggalnya di Jalan Tugurain 08 Kelapa 2 Cimanggis Depok. Ini ada nomor telepon rumah, HP dan email. Adapun aktivitas kami setiap hari seperti ini, konsultan dalam arti menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Ya, kemudian saya di GPMI di Dewan Dakwah Depok ada Pusat Dakwah Islam, Yayasan Birrul Walidain, Yayasan Dakwah Mu'alaf, dan saya juga memberikan kajian kristologi di Jakarta, di seluruh Indonesia. Ya, kadang-kadang juga ke mancanegara. Alhamdulillah malam ini ada di sini. Dan saya penulis buku. Alhamdulillah selama saya masuk Islam, saya telah menulis buku lebih kurang 53 judul. Dan juga sebagai debater, ya suka mendebat para pendeta. Mungkin Bapak, Ibu pernah nonton saya mendebat para pendeta di YouTube. Kenapa saya memilih Islam? Gitu kan? Ada 10 alasan untuk pengikut Yesus yang setia itu harus masuk Islam. Nah, hadirin, ini 10 alasan kenapa saya memilih Islam. Nah, setelah saya mempelajari selama 4 tahun dalam buku karya Ahmad Didat itu, akhirnya saya berkesimpulan cuma satu jalan, harus masuk Islam. Apa saja itu? Kita lihat, ya ini ada bukunya, ya. Saya nulis buku 10 alasan pengikut Yesus harus masuk Islam. Atau ada satu lagi judul 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Nah, menurut Alkitab mereka, babi itu haram. Babi haram. Tapi selama saya beragama Kristen, tidak pernah sekalipun pastor atau pendeta menyuruh untuk mengharamkan babi. Padahal di sana tertulis sangat jelas babi itu haram. Jangankan dimakan, disentuh dagingnya aja haram. Nah, lihat ini, Alkitab cetakan lama itu babi haram. Tapi sekarang begitu dicetak baru diganti, ditambah babi hutan. Nah, makanya mereka makan babi itu kan? Karena yang haram kan babi hutan. Kalau babi hutan berarti ya semua babi boleh dimakan, kecuali babi yang ada celeng gitu kan, babi hutan. Padahal kalau babi, semua babi nggak boleh makan, termasuk babi hutan. Tapi kalau ditambah kata hutan, artinya akan berbeda. Menjadi babi hutan berarti semua babi boleh dimakan, kecuali babi hutan. Makanya mereka makan babi peliharaan itu. Nah, hadirin, demikian juga babi, karena yang berkuku belah berselap haram begitu. Bahkan dagingnya jangan disentuh, haram semua itu. Orang Islam, saya perhatikan, orang Islam walaupun tidak sholat, nggak ngaji, kasih daging babi, nggak mau makan. Itu betul, samina wa tona. Tapi mereka justru babi menjadi makanan kesukaan, bahkan diternak, dipelihara. Kenapa mereka makan babi? Ya karena ternyata Paulus yang menghalalkan. Jadi Allah haramkan, Yesus haramkan, Paulus halalkan. Apa kata Paulus? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan. Ya, karena keberatan hati nurani. Kalau kamu diundang makan oleh orang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan.
Jadi kita kalau diundang oleh orang Cina, orang non muslim, mau ada babi, ada anjing, itu makan aja berarti kan. Nah inilah yang mereka amalkan ini. Yang mereka amalkan ini ajaran Paulus. Yang haramkan babi siapa? Ya kita umat Islam. Padahal ayat kitab suci mereka. Ya. Makanya kita sering bilang orang Kristen itu pengikut Paulus, ya. Kemudian kita lihat dalam Islam, ya. Kenapa umat Islam mengharamkan babi? Karena ada larangan dalam Al-Quran. Minimal ada 4 ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An'am, dan An-Nahl, di mana Allah mengharamkan makan babi gitu. Kedua, Yesus mati, dikafani dan dikuburkan tanpa pakai peti. Semua umat Islam gimana? Mati, dikafani, dikuburkan tanpa pakai peti. Kalau mereka mati gimana? Pernah lihat orang Kristen mati? Pakai jas, pakai sepatu, pakai dasi, ya. Pakai gaun pengantin kalau perempuan, kemudian masukin ke peti, dikuburkan. Padahal Yesus mati, dikafani, dikuburkan tidak pakai peti. Yang amalkan siapa? Orang Islam. Nah kita lihat ayatnya. Yusuf membeli kain lenan putih, kemudian dia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan di Yesus dalam kubur yang digali dalam bukit batu, kemudian digulingkan sebuah batu di atas kubur itu. Jadi kita lihat Yesus mati, dikafani, dikuburkan tidak pakai peti. Bahkan kuburan itu cuma ditaruh tanda batu. Jadi kuburan itu sebenarnya kalau menurut sunnah Rasulullah, kuburan tidak perlu dibeton kan, cukup dikasih tanda batu. Makanya kita lihat di Arab Saudi nggak ada kubur di beton itu kan, ya cuma dikasih gundukan, dikasih batu. Tapi mereka kubur bikin ya beton semua kan, ya. Bahkan dibikin kayak rumah-rumah kecil yang mewah gitu. Nah ini satu contoh, kita lihat ini. Semua umat Islam mati dikafani seperti ini kan, dikafani, dikuburkan tanpa pakai peti, diganjal tanah. Kemudian yang ketiga, Yesus mengaku dia utusan Allah. Tertulis di kitab Injil mereka, kata Yesus, dia ini utusan Allah. Semua umat Islam menjadikan Yesus utusan Allah, tapi mereka nggak mau, rendah, dibikin jadi Tuhan. Kita lihat ini, ada ayatnya. Ini ucapan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Yesus itu Tuhan, masa ada Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa? Kalau Yesus itu Tuhan, masa ada Tuhan nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri? Kenapa dia nggak bisa? Karena dia bukan Tuhan, dia hanya diutus oleh Tuhan. Sebagai utusan Tuhan wajar Yesus nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menuruti kehendak sendiri. Tapi sebagai Tuhan tidak wajar. Ya, jadi setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan, ya pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, masa ada Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat? Kalau Yesus itu Tuhan, masa ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Yesus didatangi malaikat, kok dia ketakutan? Saking takutnya dia berdoa. Saking berdoa sampai keluar seperti titik darah. Itu menunjukkan ketakutannya amat sangat. Ini membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi sebagai utusan Tuhan, ya wajar dia takut sama malaikat. Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Saya baca dalam Alkitab, ternyata Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Sangat jelas, tapi mereka tidak amalkan. Nah, kita lihat bunyinya. Nah, ini ucapan Yesus sendiri, ya, yang keluar dari mulut Yesus. Ya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kan syahadat ini. 2 kalimat syahadat. Pertama kata Yesus, Allah itu satu-satunya, dan dia diutus kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kira-kira gitu. Kalau orang Kristen amalkan 2 kalimat syahadat yang Yesus ajarkan ini, saya yakin beda Islam dan Kristen itu tipis. Yang jadi jurang pemisah antara kita dan mereka, karena mereka menjadikan Yesus itu Tuhan. Boro-boro bikin Allah satu-satunya, malah dibikin Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ya dah.
dibikin trinitas. Makanya Quran mencap mereka kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafir orang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari tiga. Ini kan menunjukkan betul-betul Allah itu kan satu-satunya, Pak ya. Dalam bahasa Jawa ya. Berarti dia bukan Tuhan, apalagi Allah. Kata Yesus Allah itu cuma satu-satunya dan dia hanya diutus. Ya berarti dia bukan Tuhan. Sangat jelas sekali. Ya amalkan nih orang Islam, malah mereka tidak mengamalkan ini. Kemudian yang kelima, menurut Alkitab, sholat itu sembahyang sujud harus menghadapkan wajah ke kiblat. Ka'bah maksudnya, kiblat. Semua umat Islam sholat menghadap ke kiblat. Mereka menghadap kemana? Kemana saja kan? Mau berdampingan, bangun gereja juga begitu mereka. Berhadapan, bertolak belakang, berdampingan, tidak ada urusan. Tapi kita umat Islam bangun masjid, musola, pakai kompas bahkan, ya kan? Terkadang kita masuk masjid, kiblatnya nggak pas. Gampang kan? Cuma sajadah aja diserong-serongin, ya kan? Sapnya diserong-serongin. Saking sami'na wa ta'na, tapi mereka nggak ada aturan sembahyang mau berbakti menghadap kemana saja, bangun gereja menghadap kemana saja, nggak ada. Padahal kita lihat ayatnya jelas, kita lihat nih. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Bait itu bait Allah maksudnya, Ka'bah maksudnya itu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Ya amalkan ini orang Islam, bukan mereka. Keenam, wajib, jilbab wajib. Ternyata di Alkitab jilbab itu wajib. Bahkan wanita tidak memakai kerudung, kalau dia bahasa dia tudung itu, kerudung. Itu sanksinya rambutnya dicukur, alias digunting. Dalam Islam nggak ada ancaman begitu. Nggak pakai jilbab ya silakan, cuma berdosa kan? Dosa, tapi nggak ada sanksi gunting rambut. Jadi Kristen digunting rambut loh. Berarti lebih saklek di dia. Malah yang amalkan justru orang Islam. Mereka tidak peduli, kalian. Tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah juga ia menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Ya. Kalau kita kerudung maksudnya. Nah, ini ada dalam bahasa-bahasa macam-macam. Nah, kita lihat ini. Ini Katolik ini. Ya. Walaupun tidak sempurna, tapi mereka nutup aurat ini. Dia pakai, ya kan, bajunya panjang, tapi celana pakai baju di atas lutut aja kan. Tapi pakai tutup kepala. Ini namanya biarawati. Mereka tidak boleh nikah. Nah, mereka nutup aurat. Ini membuktikan menutupi aurat itu satu ya, berarti menjaga kesucian diri mereka. Ini biarawati ini walaupun dia Kristen, kalau dia lewat depan kita, orang nggak mau ganggu. Atau itu perempuan yang suci bagi di Kristen kan, yang memelihara kehormatan dirinya. Lihat ini Maria, Yesus, ya kan? Walaupun cuma gambar, ya tapi semua menutup aurat. Menurut Alkitab, saya baca dalam Alkitab, semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes di Injil 4 itu, Yesus mengaku dia nabi. Ya. Semua umat Islam menjadikan Yesus nabi. Tapi orang Islam nggak mau bikin dia nabi. Kita lihat ini ayatnya. Ya. Injil Matius, kata Yesus, dia seorang nabi. Injil Markus, kata Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi. Injil Lukas, nabi. Ya, Injil Yohanes, nabi juga. Jadi semua Injil 4:4 Yesus mengaku dia nabi. Yang menjadikan Yesus nabi siapa? Kita orang Islam. Malah mereka menjadikan dia Tuhan. Kalau nabi rendah kata, ya, hamba. Yang amalkan siapa? Sekali lagi kita umat Islam. Yang kedelapan, di dalam
kitab suci mereka, Yesus menyuruh itu menyembah itu hanya kepada Allah. Ya. Kita lihat, tapi yang terjadi justru mereka Yesus yang disembah-sembah. Yang menyembahnya kepada Allah siapa? Ya kita umat Islam juga. Nah, ini ada, kita lihat ayatnya. Ini kisahnya Yesus dibawa-bawa oleh iblis. Masa ada Tuhan dibawa iblis ya? Jadi Yesus dibawa oleh iblis ke satu tempat padang gurun. Di sana Yesus bertapa 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum. Pada hari ke-40 Yesus lapar. Dia cari makan, ketemu iblis. Apa kata iblis? Ya kalau engkau anak Tuhan, robah aja batu-batu ini jadi roti dong, ya kan? Itu Yesus tidak kabulkan. Iblis coba lagi Yesus, dibawa ke Yesus, ditaruh di bubungan bait Allah. Ibarat kita kubah-kubah masjid paling atas, ditaruh Yesus ke atas. Kemudian apa kata iblis? Kalau engkau anak Tuhan, coba kamu melompat ke bawah. Tapi kakimu tidak akan patah karena ada yang malaikat yang nahan. Apa kata Yesus? Jangan engkau mencoba Allah Tuhanmu. Ketiga, Yesus dibawa iblis ke gunung yang tinggi. Di atas satu gunung yang tinggi ini, apa kata iblis sama Yesus? Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu, asal engkau mau sujud menyembah aku. Nah disitulah Yesus marah. Apa kata Yesus? Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Nah di sini membuktikan Nabi Isa atau Yesus itu mengajarkan tauhid. Menyembah itu hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya, ya. Kan kata Yesus kepada iblis, iblis aja tahu Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, tentu dia akan berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku, karena akulah Allah Tuhanmu, kan? Tapi kata Yesus, nyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau menyembah. Ini membuktikan iblis aja tahu Yesus bukan Tuhan, iblis aja tahu Yesus mengajarkan tauhid. Nah, yang menyembah hanya kepada Allah siapa? Kita umat Islam menyembah hanya kepada Allah. Yang terjadi justru mereka, Yesus yang mereka sembah sebagai Tuhan. Yang amalkan ya orang Islam. Kita lihat dalam surat Ali Imran 51, surat Ali Imran 36, surat Az-Zukhruf ayat 64 ini ucapan Nabi Isa. Ucapan Yesus yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Ini kata Yesus ini. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Kemudian 9, tidak boleh memastikan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Harus mengucapkan insya Allah. Ternyata ada di kitab suci mereka. Sombong, takabur, degil, berdosa apabila memastikan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi orang Kristen jangan insya Allah dong. Yang pasti-pasti kan. Asal percaya kepada Yesus, jamin pasti masuk surga. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah. Padahal di kitab suci dia menyuruh, mewajibkan mengucapkan insya Allah. Cuma hadirin, kata insya Allah ini mereka sudah ganti. Kalau Alkitab cetakan lama itu masih ada kata insya Allah di kitab suci mereka. Tapi Alkitab cetakan baru mereka sudah ganti dengan apa? Jika Tuhan menghendakinya. Kan sama aja artinya kan? Cuma tidak berbau bahasa Arab. Nah ini Alkitab cetakan tahun lama, baru, jika Tuhan menghendakinya. Alkitab cetakan lama, dilihat masih ada kata insya Allah, masih ada. Bahkan assalamualaikum masih ada di Alkitab cetakan-cetakan tua, ya, untuk mengucapkan salam alaikum. Tapi sekarang nggak ada lagi itu, dihapus sama mereka karena itu berbau Islam. Dan yang ini masih ada lagi, ya, insya Allah. Dalam Al-Quran ya, kata insya Allah ini banyak sekali tertulis di Al-Quran. Dan
Sayangnya juga umat Islam sering sekali menggunakan kata insya Allah ini juga sebagai pelarian. Ya insya Allah besok saya datang, insya Allah besok saya bayar. Tunggu-tunggu ya nggak ditepati itu. Padahal nggak boleh lah. Kalau kita berani ucapkan insya Allah itu 99, sekian persen harus kita tepati janji itu. Karena kita berjanji dengan Allah. Allah juga tahu kita santai-santai di rumah ya. Tapi banyak umat Islam menggunakan kata insya Allah ini untuk penolakan secara halus. Itu nggak boleh loh. Nggak boleh. Insya Allah kalau kita berani ucapkan insya Allah itu, kecuali ada sesuatu yang sangat syar'i membuat sehingga kita tidak bisa melakukannya. Harus ditepati. Kemudian yang ke-10, Yesus disunat. Yesus disunat. Semua umat Islam sunat. Mereka malah tidak mewajibkan berhitan atau bersunat. Ya, kita lihat di sini, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Bahkan kita lihat di sini, 8 hari harus disunat. Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan, dibunuh loh orang nggak bersunat. Coba. Malah mereka tidak amalkan. Ya amalkan ini justru orang Islam. Ya. Kita lihat begitu Allah asal mula Allah perintahkan khitan itu kepada Nabi Ibrahim. Makanya kita umat Islam kalau berkhitan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim menerima perintah khitan, dia langsung khitankan dirinya. Dia langsung khitankan Ismail. Dia langsung khitankan semua pengikut-pengikutnya. Pada saat itu Ishak belum lahir. Tapi begitu Ishak lahir, tepat 8 hari Ishak disunat. Ya, Yesus juga begitu. Ketika pas 8 hari, Yesus juga disunat. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mewajibkan bersunat? Ya kenapa? Karena Paulus yang melarang. Ya amalkan bersunat ini siapa? Ya kita juga umat Islam. Nanti kamu dibaca ada di buku saya ini. Semua ada bahasa, bukan cuma 4-5 bahasa, bisa lebih 10 bahasa daerah itu. Sengaja saya tulis dalam berbagai bahasa daerah agar supaya kalau kita ketemu suku bangsa itu, ya kita pakai bahasa dia lah gitu. Jadi kenapa umat Kristen tidak mewajibkan berkhitan? Jawabannya karena Paulus yang melarang. Kita lihat apa kata Paulus. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi kita hadirin, kalau bapak ibu pingin debat dengan orang Kristen masalah khitan, itu dijamin dia kalah. Kenapa? Kalau dia bilang, kalau dia tidak bersunat, suruh baca yang tadi, Kejadian pasal 17 ayat 14, diancam hukuman mati. Tapi kalau dia menjawab dia bersunat, kadang-kadang ada orang Kristen bangga, oh saya sunat. Oh Anda sunat, suruh baca ini Galatia 5 ayat 2. Berarti Kristus sama sekali tidak berguna, ya kan? Jadi dia maju kena, mundur kena. Sunat salah, nggak sunat ya salah juga. Satu lagi apa kata ajaran Paulus? Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia mau berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting mentaati hukum-hukum Allah. Padahal kalau yang penting mentaati hukum Allah, mestinya kan sunat, ya kan? Nah, yang mereka amalkan, ya ajaran Paulus ini. Gitu. Jadi berdasarkan 10 alasan itu, akhirnya saya ambil kesimpulan mendingan saya masuk Islam. Kalau saya tidak masuk Islam, berarti saya menjadi pengkhianat Yesus, gitu kan? Nah, karena ternyata semua secara tidak langsung umat Islam yang mengamalkan. Karena ajaran Rasulullah SAW itu tidak mungkin bertentangan dengan ajaran Nabi Isa. Karena Rasulullah itu hanya meneruskan kan risalah Nabi Isa. Kalau ada yang bertentangan dan memang ada, pasti bukan ajaran Nabi Isa, tapi ajaran Paulus CS. Jadi kenyataan ternyata orang Islam inilah sebenarnya pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus yang sesungguhnya. Dalam arti Nabi Isa gitu kan. Jadi orang Islam tidak pantas sebut pengikut Yesus. Kenapa? Karena mereka itu pembangkang Yesus. Karena agama Kristen ini muncul jauh setelah Yesus mati, baru ada agama bernama Kristen. Yang kasih nama itu Paulus, bukan Yesus. Yesus seumur hidup tidak pernah sekalipun beragama Kristen. Makanya kita baca Quran sampai hatam, tidak pernah kita jumpai ada satu kata Kristen. Ada Nasoro.
Kenapa Nasoro? Karena Yesus berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Pengikut Nabi Isa disebut orang-orang Nasoro, bukan agama Nasoro, tapi orang-orang Nasoro. Kita aja orang Indonesia bilang Nasrani, ya kan? Jadi Nasrani dan Kristen tidak sama. Cuma mereka suka menyamakan. Banyak orang anggap sama, padahal tidak. Nasoro itu pengikut Nabi Isa yang masih tauhid. Kristen pengikut Paulus yang Trinitas, yang Tuhannya ada 3 oknum. Jadi mustahil Yesus beragama Kristen, tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus beragama Kristen. Kalau dia beragama Kristen berarti dia mengajarkan dirinya Tuhan, ya kan? Tidak mungkin. Semua nabi agama Islam kenapa? Karena mengajarkan tauhid. Jadi kalau ada agama nabinya diangkat jadi Tuhan, pasti agama itu sesat. Tapi atau ada nabi mengaku dirinya Tuhan, pasti nabi itu nabi palsu. Tapi ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus bukan nabi palsu. Dia nabi benaran. Bahkan salah seorang nabi yang sangat kita muliakan. Yang tersesat orang-orang yang menuhankan beliau, ya kan? Mereka yang menuhankan beliau, itulah yang tersesat. Nah, oleh karena itu ya tugas kita, ya, bagaimana kita mendakwakan Islam ini kepada mereka agar supaya mereka juga bisa merasakan nikmatnya berislam sebagai satu agama yang rahmatan lil alamin, bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Jadi Kristen itu agama besar. Kristen itu agama besar, resmi, diakui oleh dunia. Tapi sayang dia tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Kristennya agama buatan manusia. Bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari manusia. Paulus bukan juga berasal dari Yesus. Nah, Islam mau diakui mau atau tidak diakui, Islam tetap agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak peduli mau akui atau tidak, yang penting Islam agama yang benar dan diridhoi. Innad dina indallahil Islam. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, ya inilah yang saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Saya selalu membuktikan kepada mereka, kalau ingin menjadi pengikut Yesus cuma satu, masuk Islam. عليك يا حبيب الله